Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dengan judul News of the World 2020. Film ini menceritakan tentang sosok Kapten Kidd, seorang veteran perang yang beralih profesi sebagai pembaca berita dari satu kota ke kota lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup di usianya yang semakin menua. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis kecil yang menjadi korban penculikan dan berniat untuk mengantarkannya pulang ke keluarganya. Akankah Kapten Kidd dapat mengantarkan gadis kecil itu pulang? Sebelum kita lanjut, saya ingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin mendengarkan spoiler, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Link download film ada di IG kami. Dan bagi yang ingin tetap lanjut, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di MH Film. Di suatu hari di tengah perjalanannya, Kapten Kidd menemukan sebuah kereta kuda yang telah diserang dan seorang gadis kecil yang nampaknya berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Gadis kecil itu berbicara menggunakan bahasa Kiowa, yang merupakan sebuah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indian. Kapten Kidd yang tentu saja tidak mengerti akan apa yang diucapkan oleh gadis tersebut, Kapten Kidd pun lantas memanggilnya dengan nama Johanna, sesuai dengan nama yang tertera pada dokumen yang ia temukan di sana. Tak lama kemudian datanglah petugas keamanan untuk memeriksa beberapa perlengkapan Kapten Kidd. Setelah itu, petugas keamanan itu meminta kepada Kapten Kidd untuk mengantarkan Johanna ke pos komando yang ada di Red River. Setelah sampai di Red River, Kapten Kidd dibuat kecewa setelah mengetahui bahwa agen yang mengurus orang-orang yang hilang ternyata telah pergi dan baru akan kembali 3 bulan lagi. Dirinya yang harus segera melanjutkan perjalanan ke kota lain, kemudian mencoba untuk menitipkan Johanna kepada salah satu temannya yang ada di kota tersebut. Namun, sikap Johanna yang tidak bersahabat dan tingkah lakunya yang liar membuat teman Kapten Kidd dibuat sangat kesulitan. Merasa tidak enak kepada temannya, Kapten Kidd lalu memutuskan untuk membawa Johanna dan mengantarkannya sendiri menuju kota Castroville yang berjarak 400 mil. Kota Castroville sendiri berdasarkan dokumen yang Kapten Kidd temukan merupakan tempat tinggal dari orang tua Johanna yang telah tewas dan berjarak cukup dekat dari kota San Antonio yang merupakan kampung halaman Kapten Kidd. Untuk mempermudah perjalanan yang akan mereka tempuh, temannya meminjamkan sebuah kereta kuda untuk digunakan membawa barang-barang mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka berdua kini sampai ke sebuah kota yang bernama Deres. Di kota ini, Kapten Kidd bertemu kembali dengan kenalannya yang bernama Nyonya Ganet, yang ternyata bisa menggunakan bahasa Kiowa. Nyonya Ganet pun langsung mencoba berkomunikasi dengan Johanna dan menyampaikan maksud dari Kapten Kidd yang ingin mengantarkannya pulang ke rumah paman dan bibinya. Di sini, Johanna jelas terlihat keberatan dan tidak menginginkan hal tersebut. Ketika malam tiba, seperti biasa, Kapten Kidd mulai menjalankan profesinya untuk membacakan berita dan memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di kota itu. Setelah selesai melakukan rutinitas tersebut, Kapten Kidd dan Johanna hendak kembali ke kediaman Nyonya Ganet. Tetapi mereka dicegat oleh seseorang yang bernama Alme bersama rekan-rekannya. Tujuan mereka tentulah tidak baik, yaitu dengan lancang bermaksud untuk membeli Johanna dan menjualnya kembali sebagai budak kepada orang lain. Mendengar hal tersebut, Kapten Kidd tentu saja marah dan memutuskan segera pergi dari kota itu untuk memastikan keselamatan Johanna. Tetapi
Almei yang mengetahui kepergian Kapten Kidd tentu saja tidak tinggal diam. Bersama kedua rekannya, pria itu pun langsung segera mengejar Kapten Kidd dan berhasil menyusul Kapten Kidd di sebuah area perbukitan. Adu tembak pun kini tak bisa terelakkan. Kapten Kidd yang berusaha melindungi Johanna tentu saja memberikan perlawanannya. Namun jumlah mereka yang tidak seimbang membuat posisi Kapten Kidd nampak terpojok. Kondisi ini diperparah lagi dengan jumlah peluru pistol Kapten Kidd yang mulai menipis dan hanya mempunyai senapan dengan peluru burung. Kapten Kidd tentu saja sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa menang. Menyadari hal tersebut, Kapten Kidd pun meminta kepada Johanna untuk segera mengambil kuda dan pergi dari sana agar bisa menyelamatkan diri. Namun bukannya memilih pergi, Johanna malah mengambil uang logam yang Kapten Kidd dapatkan saat membaca berita di kota tadi dan memasukkan uang logam tersebut ke dalam selongsong peluru agar amunisi yang awalnya hanya bisa digunakan untuk menembak burung kini bisa digunakan untuk melumpuhkan manusia. Karena tindakan Johanna yang begitu berani, Kapten Kidd akhirnya berhasil menang dan menghabisi Almei berserta rekan-rekannya. Setelah kejadian itu, Johanna terlihat jauh lebih membuka diri daripada sebelumnya. Meskipun Kapten Kidd hanyalah orang asing, tetapi sejauh ini hanya dialah orang yang begitu peduli dan rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi dirinya. Di dalam diri Johanna nampak menemukan sosok pengganti orang tuanya. Walaupun masih terbatas dalam bahasa, Johanna mulai mencoba berkomunikasi kepada Kapten Kidd. Kapten Kidd sedikit demi sedikit mulai mencoba memahami kata demi kata dalam bahasa Kiowa yang berdasarkan apa yang Johanna tuturkan. Singkat cerita, mereka melewati jalan yang membawa mereka ke sebuah wilayah yang bernama Earth Country. Di Earth Country sendiri merupakan sebuah daerah yang ditempati dan dikuasai oleh sekelompok pemburu yang mempekerjakan puluhan orang dari berbagai etnis dan suku untuk memburu bison secara besar-besaran. Pemburuan bison yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Tuan Farley itu tentu merupakan sebuah tindakan ilegal dan sangat ditentang keras oleh berbagai pihak. Dan dengan alasan itu, Tuan Farley nampak begitu protektif dengan wilayahnya dan tidak membiarkan orang lain bebas masuk secara sembarangan. Tuan Farley kemudian mempersilahkan Kapten Kidd dan Johanna untuk melintasi di wilayahnya dengan sebuah syarat di mana Kapten Kidd harus membacakan berita yang dibuat oleh Tuan Farley sendiri. Namun alih-alih membacakan berita yang dipersiapkan oleh Tuan Farley, Kapten Kidd malah membacakan berita yang menyulut semangat dari orang-orang yang Tuan Farley pekerjakan untuk melakukan pemberontakan dan terbebas dari belenggu yang selama ini menyiksa mereka. Dalam kerusuhan yang tengah terjadi, Kapten Kidd dan Johanna nyaris tewas oleh serangan anak buah Tuan Farley yang menghalangi usaha mereka untuk kabur. Tetapi beruntung salah satu bawahan Tuan Farley yang bernama John Coley yang merasa muak atas sikap atasannya tersebut berbalik memihak kepada Kapten Kidd dan menghabisi Tuan Farley bersama para bawahannya. John Coley bersama Kapten Kidd dan Johanna akhirnya berpisah di tengah perjalanan. Meskipun John Coley ingin tetap ikut bersama Kapten Kidd, tetapi Kapten Kidd menyarankan untuk mencari jati dirinya sendiri. John Coley yang tahu bahwa daerah yang dituju oleh Kapten Kidd sangat berbahaya, kemudian John Coley memberikan senjatanya kepada Kapten Kidd untuk berjaga-jaga. Kapten Kidd dan Johanna pun telah sampai di wilayah yang Johanna kenali sebagai daerah tempat tinggal Johanna bersama orang tuanya dulu. Tiba-tiba Johanna mengingat sesuatu dan menuntunnya ke sebuah rumah tua yang penuh dengan bercak darah. Dan ternyata orang tua Johanna pernah dibunuh di rumah itu. Dan terungkap bahwa Johanna adalah anak dari orang Jerman, tetapi orang tuanya dibunuh oleh suku Indian dan diadopsi oleh suku itu. Oleh karena itu, Johanna lebih fasih berbahasa Kiowa.
Kemudian Kapten Kidd pun langsung membawa Johanna kembali ke kereta kuda dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi sialnya, sebuah jalanan yang menurun cukup curam membuat kereta kuda yang mereka naiki menjadi rusak dan berakhir jatuh dari atas tebing. Beruntungnya Kapten Kidd dan Johanna selamat. Karena kejadian itu, kereta kuda beserta kuda-kudanya pun mati dan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Panas terik dan rasa lelah mulai menyiksa. Kondisi ini pun diperburuk dengan bekal air minum mereka yang telah habis. Tetapi untunglah sesaat sebelum Kapten Kidd dan Johanna benar-benar menyerah, bantuan pun secara tidak terduga datang dari sekelompok orang-orang Indian yang berbaik hati, memberikan seekor kuda agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah paman dan bibi Johanna. Johanna yang menyadari bahwa dirinya yang tidak akan bertemu Kapten Kidd lagi, Johanna pun bersedih karena sebenarnya Johanna tidak ingin tinggal bersama paman dan bibinya. Tetapi Kapten Kidd bilang bahwa hanya paman dan bibi Johanna lah yang dapat mengurusnya. Setelah bertemu paman dan bibi Johanna, Kapten Kidd pun pamit untuk pulang. Johanna yang marah kepada Kapten Kidd pun tidak memperdulikan kepergian Kapten Kidd. Setelah dari rumah paman dan bibi Johanna, Kapten Kidd pergi ke kampung halamannya di kota San Antonio untuk mengunjungi makam istrinya. Beberapa waktu kemudian, Kapten Kidd yang sedang berada di makam istrinya dibuat begitu sedih setelah mengingat kata-kata Johanna yang menyebutkan bahwa terkadang untuk bisa melangkah ke depan, kita perlu untuk melihat ke belakang. Kapten Kidd pun sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan kepada Johanna. Kemudian ia bergegas kembali ke rumah paman dan bibi Johanna untuk menjemput Johanna, karena ia khawatir paman dan bibi Johanna tidak dapat mengurus Johanna dengan baik. Dan benar saja, ketika Kapten Kidd datang ke rumah paman dan bibi Johanna, Kapten Kidd melihat Johanna yang diikat di luar rumah karena mencoba untuk kabur dari sana. Kapten Kidd pun menghampiri Johanna dan mengatakan permintaan maafnya kepada Johanna. Dan mengatakan kepada Johanna, tempatmu bersama denganku dan ikutlah denganku. Di akhir film, kita diperlihatkan Kapten Kidd yang sedang membacakan berita di sebuah kota dan ditemani oleh Johanna yang telah menjadi anak angkat Kapten Kidd. Terima kasih telah mendengarkan saya menceritakan alur cerita film ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.